Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Berjumpa lagi pada kesempatan hari ini untuk pembelajaran matematika di kelas 10 SMK. Dan hari ini berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat dan semangat selalu. Semoga hari kalian menyenangkan. Materi program linier. Untuk materi program linier ini Ibu hanya akan memberikan tentang pengertiannya dan garis-garis besar prosedur pengerjaannya. Nanti contoh soalnya akan Ibu kirimkan kepada kalian di kelas kalian masing-masing. Dan bisa diingatkan Ibu apabila Ibu belum mengirimkan contoh soalnya, maka marilah kita ikuti penjelasan Ibu tentang materi program linier. Kita masuk dalam model matematika. Ingat, kita mempelajari program linier berhubungan dengan materi yang sudah Ibu terangkan sebelumnya tadi tentang sistem persamaan linier. Oke. Di dalam program linier ada yang namanya model matematika. Tadi sudah jelaskan sedikit merubah masalah itu, karena program linier itu berbicara tentang masalah yang kita temukan di sekitar kita. Nah, masalah ini akan kita selesaikan menurut konsep dari program linier di matematika. Maka pertama-tama harus ada yang namanya model matematika. Perhatikan di sini, model matematika adalah suatu hasil interpretasi manusia dalam menerjemahkan atau merumuskan persoalan sehari-hari ke dalam bentuk matematika, sehingga persoalan itu dapat diselesaikan secara matematis. Oke? Ada beberapa cara membuat model matematika. Yang pertama tentunya kalian harus membaca masalah yang disediakan itu dalam bentuk soal cerita itu harus dibaca secara keseluruhan. Tidak bisa kita membuat model matematika kalau kita tidak mengerti masalahnya, kita tidak baca secara keseluruhan. Maka itu harus pertama-tama harus dibaca secara keseluruhan. Yang kedua, kita mengidentifikasi masalah yang tertera dalam soal. Kemudian kita menuliskan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya, kita tuangkan itu dalam sebuah tabel. Dan yang berikutnya, yang keempat, kita menetapkan besaran masalah dalam soal itu sebagai variabel. Dan selanjutnya kita membuat sistem persamaan atau sistem pertidaksamaan. Ada beberapa catatan penting yang bisa kita gunakan untuk menggunakan tanda pertidaksamaan di situ. Ini jika ada kata-kata di situ, kata-kata maksimal atau paling banyak atau tidak lebih, maka tanda yang digunakan adalah tanda kurang dari atau sama dengan, atau bisa juga tanda kurang dari. Sedangkan jika terdapat kata-kata minimum atau paling sedikit atau tidak kurang, maka tanda yang digunakan adalah tanda lebih besar dari atau sama dengan, atau tanda lebih dari. Nah, sekarang cara menentukan daerah himpunan penyelesaian ada beberapa langkah di sini. Yang pertama, kita bisa menentukan daerah himpunan penyelesaian itu pada sumbu koordinat kartesius. Ya, berharap kamu masih mengingat tentang koordinat kartesius ya. Kemudian yang kedua, tentukan titik potong masing-masing pertidaksamaan linier dua variabel dengan sumbu X. Ya, kalau dengan sumbu X berarti Y-nya 0 dan sumbu Y untuk X sama dengan 0. Langkah ketiga, kita sketsa grafiknya dengan menghubungkan titik-titik potongnya untuk mengetahui gambar garis dari masing-masing pertidaksamaan. Sekarang yang keempat, kita cek arah arsiran dengan memasukkan titik 0,0 ke masing-masing pertidaksamaan. Jika hasil benar, maka kita mengakhir menjauhi titik 0,0, dan jika hasilnya salah,
maka kita arsir ke arah titik 0,0. Nah, yang berikutnya kita cari daerah yang bersih atau yang tidak kena arsiran. Oke, ada daerah yang akan kena arsiran dan yang tidak kena arsiran. Maka daerah yang terkena arsiran, ya, yang terkena arsiran di sini tekanannya, daerah yang terkena arsiran itu yang disebut sebagai daerah himpunan penyelesaian atau daerah yang titik-titiknya memenuhi semua bentuk pertidaksamaan yang diketahui. Di program linier juga ada yang namanya nilai optimum. Nilai optimum itu adalah berhubungan dengan nilai maksimum atau nilai minimum dari masalah program linier. Nah, dalam menentukan nilai optimum, kita memaksimumkan atau kita meminimumkan masalah program linier, maka kita harus menentukan titik pojok dari daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang ada berdasarkan fungsi kendala atau syarat dari fungsi tujuannya. Titik pojok itu juga dikenal dengan titik ekstrim, dan sebuah titik pojok dari daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan adalah sebuah titik yang ada di dalam daerah penyelesaian yang merupakan perpotongan dua garis pembatas. Titik pojok sering disebut sebagai, tadi sudah katakan, dengan titik ekstrim. Nah, titik-titik ekstrim inilah yang akan menentukan apakah dia bernilai optimumnya itu nilai maksimum atau nilai minimum dari fungsi tujuan dalam masalah program linier. Setelah itu kita bisa melakukan dengan metode uji titik pojok. Untuk menentukan nilai optimum fungsi objektif, kita bisa menggunakan metode uji titik pojok. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan di sini. Tadi sudah dikatakan kita menggambarkan daerah penyelesaian dari kendala-kendala dalam masalah program linier tersebut. Setelah itu kita tentukan titik-titik pojoknya. Nah, setelah kita tentukan titik pojok, kita substitusikan koordinat setiap titik pojok itu ke dalam fungsi objektifnya nanti, ya. Titik pojok itu lebih dari satu, tergantung dari daerah hasil himpunan penyelesaiannya nanti, daerah penyelesaian. Nah, setelah kita mensubstitusikan koordinat dari titik pojok itu dalam fungsi objektif, kita bisa hitung hasil akhirnya. Langkah selanjutnya adalah kita membandingkan nilai-nilai fungsi objektif tersebut. Jika nilai yang kita temukan adalah nilai terbesar, berarti itu menunjukkan nilai maksimumnya, dan nilai terkecil yang kita jumpai di situ itu menunjukkan dia adalah nilai minimum dari fungsi objektif yang sudah kita rumuskan sebelumnya. Nah, aku untuk materi program linier ini dan contoh soalnya Ibu akan kirimkan melalui link berikutnya. Ibu berharap kamu bisa mempelajari apa yang sudah Ibu terangkan di awal ini, bisa berdiskusi dengan teman kalian atau bisa mengingat-ingat lagi pelajaran kalian sebelumnya, supaya nanti ketika Ibu mengirimkan latihan-latihan soalnya atau bahkan tugas-tugas, kalian bisa memahaminya, tapi Ibu tetap membuka diri jika ada di antara kalian juga yang ingin bertanya langsung kepada Ibu secara pribadi, boleh. Ibu akan menjelaskan lagi secara lebih detail. Yang pasti apa yang Ibu terangkan hari ini belumlah akan memberikan kepuasan kepada kalian, karena tentu soalnya untuk materi terakhir tadi juga belum ada, tapi dengan apa yang sudah Ibu berikan ini, berharap kalian semua bisa menjadi termotivasi lagi untuk belajar lebih giat dan mengerjakan setiap apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kalian,
pesan saya seperti di awal tadi, tetap semangat nak ya, sehat selalu, dan sampaikan salam hormat kepada orang tua. Mudah-mudahan hal yang kita alami sekarang tidak akan lama lagi, dan semoga kita bisa bertemu secara langsung di sekolah ini, saling berbagi ilmu, saling belajar bersama, melengkapi untuk bukan hanya untuk kalian saja, tapi ibu juga kita bisa saling mengisi dalam hal ini ya. Demikian untuk materi kita hari ini. Terima kasih untuk kesetiaan kalian. Selamat sore. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.